Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, 100 kali ganda adalah kapasitas kita dalam menerima berkat. Kok nggak ada amin? Ya, 100 kali ganda. Sebab itu jangan jadi Kristen di bawah kapasitas. Kalau bisa 100, kenapa hanya cukup dengan 30 ini? 30 kali, 60 kali 100 ya. Kalau bisa 100, kenapa cuma 60 gitu ya? Berarti ada missing, ada hilang 40. Nah, itu yang kita cari ya, di mana hilangnya. Coba kita buka Matius 13 ayat 8. Ya, kalau enggak orang Kristen ini ya enggak bisa nerima berkat ini ya. Sesuai dengan kapasitas kita. Sayang ya. Kapasitasnya 100. Ayo lihat Matius 13 ayat 8. Sudah? 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, sekali lagi jangan jadi Kristen di bawah kapasitas ya. Kalau bisa 100, kenapa cukup dengan 30 gitu ya. Sayang ya. Saya doakan yang datang di GSJS semua 100 kali ganda. Amin. Dari mana 100 ini? Sudah diberitahu di sini. Siapa bertelinga hendaklah ia apa? Mendengar. 100 ini berasal dari 10 kali 10. 10 yang pertama adalah mendengar. Dan 10 yang kedua adalah melakukannya. Itu Yesus berkata, berbahagialah yang mendengar dan apa? Melakukan. Ya. Saudaraku, hari ini Bapak Ibu Saudara mengambil langkah pertama. Udah bagus, mendengar. Ya. Ayo, kita mulai dengan mendengar. Lukas 8 ayat 18 mengatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini harus diperhatikan. Lukas 8:18 kita baca. Karena itu perhatikanlah apa? Cara kamu. Saya kira ini tidak ada pelajaran di apa tuh John Robert Power. Nggak ada itu. John Robert Power hanya caranya jalan supaya kelihatannya bagus gitu ya. Caranya ngomong, caranya duduk, ya pegang sendok garpu, ya itu hanya ya body language. Tapi cara mendengar nggak ada tuh di John Robert Power, nggak ada. Ya, ini hanya ada di Alkitab. Cara kamu mendengar, ini harus diperhatikan. Terus kita baca, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan apa? Diberi. Tapi siapa yang tidak punya, daripadanya akan apa? Tuhan kejam ya. Loh ya memang ini Alkitab kok, ini hukumnya, law-nya Tuhan, hukumnya Tuhan. Punya kamu makin diberi, yang nggak punya diambil. Kok nggak gini ya, nggak punya malah dikasih gitu ya. Enggak ya. Nanti lain kali saya mau sampaikan apa artinya. Saya mau tanya dulu. Saudara semua yang ada di sini, siapa yang punya rumah? Angkat tangan. Yang punya rumah. Saudara akan diberi lebih lagi tahun ini. Amin. Loh, yang punya rumah ini, yang punya akan diberi. Siapa yang nggak punya rumah? Bagus, nggak ada yang angkat tangan. Karena kalau saudara angkat tangan nanti malah yang saudara punya diambil semua. Karena ayat bilang apa yang kamu ada itu malah nanti diringkesi sama ayat ini bilang kan diambil daripada. Ya, artinya gini, saudara harus punya iman. Walaupun sementara ini belum punya, yakinlah engkau sudah punya. Loh kok nggak ada amin? Supaya engkau diberi. Ya. Iman itu dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita nggak lihat. Ya, orang bilang dulu, Pak Sam tuh nggak punya uang beli hotel, Royal Regal. Saya bilang ini omongan orang bodoh ini. Ya. Saya bilang saya nggak punya duit, saya beli hotel, itu namanya iman. Loh kok diam, amin? Kalau saya punya duit, saya beli hotel itu bukan iman, namanya imin. Ya, Pak Imin tuh kaya ya, Pak Muhaimin kan kaya raya, konglomerat, ya kan? Kalau saya nggak punya duit, saya beli hotel itu iman, ya itu iman namanya. Ya, orang tuh ada nggak ngerti definisi iman.
Cuma ngomong iman, opo iman itu? Ya ini. Kalau kamu bilang nggak punya, ya kamu malah diringkesi, yang kamu ada diringkes. Tapi kamu bilang punya, kamu akan diberi lebih lagi. Itulah iman. Siapa yang punya duit? Angkat tangan. Engkau akan diberi lebih lagi. Amin. Jangan bilang nggak punya duit ya. Jangan bilang nggak punya duit. Seringkali kalau kita ditanya punya duit, angkat tangan, takut diutangi nanti ya. Ya, itu saya pernah katakan ya, saudara kalau nggak punya duit itu jangan ngomong-ngomong. Ya, kalau punya duit baru ngomong-ngomong. Kita terbalik ya, nggak punya duit sambatan, ngomong-ngomong, nggak punya duit diem aja, takut dipinjemin. Ya, oke, saya nggak bahas itu hari ini. Saya bahas ini, cara mendengar itu penting sekali. Kelihatannya sepele ya, malah Pak, dengar aja kok diajarin loh. Ya, gak gampang itu. 10 anak muda waktu retreat disuruh jejer ya ke samping 10 orang. Dari orang pertama dibisikin satu kata, Nebukadnezar. Suruh bisik yang kedua, Nebukadnezar. Ketiga, Nebukadnezar. Sampai terakhir ditanya, apa tadi yang kamu dengar? Kesasar. Loh, nggak gampang loh. Masuknya Nebukadnezar, keluarnya kesasar. Nggak gampang, saudaraku. Perhatikan cara kamu mendengar. Jelas itu Yesus yang ngomong itu. Itu dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Ya, 7 jemaat yang ada di akhir zaman dari Efesus sampai Laodikia mendapat pesan yang sama tentang mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Lalu disambung, barang siapa menang. Mau menang? Mendengar. Kenapa kita kalah terus? Karena kita nggak mendengar. Ya, sister. Kenapa kita nggak bisa sukses? Kurang mendengar. Pinternya sih pinter, dengarnya tuh kurang. Saya beri contoh ya. Sudah tahu nggak siapa orang terkaya di Hong Kong? Siapa? Kalau terkaya di Indonesia tahu siapa? Terkaya di Indonesia adalah Kamidi. Siapa yang terkaya di Indonesia? Kamidi. Nggak percaya? Lihat, kalau ada tanah dijual, tanah 10 hektar dijual, sertifikat hak milik, hubungi Kamidi. Loh, seluruh Indonesia itu tulisannya sama, hubungi Kamidi. Sugih sak piro Kamidi. Ya. Pak sama ke guyon. Ya. Itu Indonesia. Terkaya di Hong Kong namanya Lee Ka-shing. Siapa saudara? Kaya. Luar biasa Pak Lee Ka-shing ini. Ya. Satu kali dia di mobil, sopirnya yang bawa, dia di belakang, dia telepon istrinya, ayo cepat loh cari dana loh, kita ini butuh, ini cek, ntar lagi jalan jam 3, jangan sampai ngeblong, kita orang terkaya di Hong Kong nanti jatuh namanya. Orang kaya-kaya itu bukan nggak punya duit, duitnya jadi aset semua. Ya, orang makin kaya buka dompet malah nggak ada isinya. Jadi properti, jadi ini ya. Saudara-saudaraku. Nah, dia bilang duit kita kan jadi aset, nggak mungkin dijual. Cepat cari pinjaman. Di loudspeaker ya, istrinya bilang, waduh Pak, pinjam di mana? Ya, nggak ada loh. Saya kadang-kadang juga ya, kemarin ini dipinjemin Pak Insinyur Thomas, Insinyur Sutrisno, pinjemi masing-masing 100 juta. Untuk bayar gedung. Kalau kita sih aset punya 100 M ada saya. Buat gereja, buat hotel, buat gereja itu lebih dari 100 miliar. Duit kadang-kadang nggak ada karena kita harus bayar cash. Di sini 5 minggu ya, ini minggu ketiga ada 24, 31. 5 minggu saya membayar gedung dan lain-lain itu di sini 250 juta sebulan ini, Maret tok, belum Grand City. Muternya kadang-kadang saya nggak nututi terus terang. Saya ada yang bilang, Pak kalau saya mau juga minjemi boleh silakan, nggak apa-apa. Ya, minta bunga tak kasih, kalau biasanya teman-teman nggak usah wes, Pak saya mau pakai saya perlu nih nanti ada uang balikin. Oh terima kasih. Ya. Pak Lee Ka-shing ngomong, waduh ya apa ya, taruh telepon, tiba-tiba sopirnya bilang begini, maaf bos, saya minta izin berbicara. Oh silakan, kenapa? Bos butuh duit ya? Iya. Loh kenapa? Boleh nggak saya yang minjemi? Aduh, kata Lee Ka-shing, jangan guyon kamu kan sopir. Berapa gajimu? Saya tahu gajimu, saya ngasih gaji, yang saya ngasih gaji saya. Enggak bos, tapi saya punya. Loh, dari mana kamu duit?
Ya, kamu dapat warisan atau dapat lotre atau ngerampok katanya. Ya, kan kamu ikut saya pagi sampai malam, nggak ada kerja lain kan? Iya, tapi saya punya bos di tabungan. Dari mana? Gini loh bos kan sering di mobil telepon teman, ayo kamu beli saham ini bakal naik berlipat-lipat. Begitu bos turun ke kantor, saya telepon istri saya, ayo kon tuku saham iki, sak punyai duit beliau naik lipat-lipat. Besok bos bilang lagi, yang saham ini mau naik lagi. Saya telepon istri saya, tuku maneh, sing iki naik lagi. Saya denger tok, lalu saya lakukan. Wih, sopirnya Li Kasing jadi konglomerat. Hanya karena apa? Dengar, bukan karena kuliah dia. Dia nggak punya gelar S1, S2, S3. Cuma ngoping tok, orang kaya. Saya yakin kalau ngoping Li Kasing bisa jadi konglomerat, apalagi kita mau dengar Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara pasti diberkati. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan kita? Amin. Apa agak soge-soge, saudara kalau dengar itu kurang. Dengarnya kurang. Perhatikan Lukas 8:18 diulangi lagi kok, C. Tuh ini Tuhan taruh di hati saya loh, diem-diem saya khotbah ini. Tanya aja itu yang pegang LCD, Kak Insinyur Okpako Leon. Saya khotbahnya mesti enggak ini. Ya, saya banyak bahan. Tapi tahu-tahu Tuhan bilang, khotbah no ini loh. Ini kuncinya dapat 100 kali ganda. Dengar. Perhatikanlah cara kamu apa? Halo? Dengar. Ya? Saudaraku, nggak gampang loh ya mendengar itu, sungguh nggak gampang. Teman saya dipecat jadi pegawai negeri hanya gara-gara ya waktu upacara hari Senin ya itu dia disuruh nyanyi oleh kepala kantornya, ayo pimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Dia pegang mic, tahu-tahu dia nyanyi ini, dari Sabang sampai Merauke, Indomie seleraku. Waduh, langsung dipecat saudara. Mestinya lagunya gimana? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah. Nah, mestinya kan itu. Tapi saben hari ngerungokno iklannya Indomie, kecampur saudaraku. Dari Sabang sampai Merauke, Indomie seleraku, disangoni kon mulai. Ya, gak gampang loh orang denger ini. Saya harap yang datang hari ini suka denger firman. Perhatikan. Kadang-kadang gini ya, pas firman cocok untuk dia, maaf, keluar kencing. Waduh, saya di mimbar tuh gini, duh eman rek, opo kok bapak iki metu kencing gak balik-balik. Gak keluar, gak balik-balik ke gereja, gak balik-balik ke tempat ke toilet. Pas firman untuk dia, mestinya. Pas firman untuk dia, sebelahnya ngejak ngomong, ya pongkok perayaan apa nang Korea ta. Padahal firman itu untuk dia, sebelah ngejak ngomong. Hati-hati, setan itu menghalangi orang denger. Ya, saya punya temen tuh ya, anaknya disuruh ke gereja pagi-pagi. Ayo, nang gereja kan? Ya, cok males. Waktu pak ngantuk aku pak. Wes, ayo berangkat. Kau usah adus rau pak. Bersyukur ada GSJS kata teman saya. GSJS saudara, ngantuk jam 11 iso jam 12. Ngantuk jam 12 bisa jam 1. Ngantuk bisa jam 2 sampai jam 7. Lek jam 7 sik ngantuk mbo maneh. Pak aku jam itu bengi sik ngantuk ya mbo wis. Mbo karepmu opo gak ngerti aku ya. Wis enak loh, ini dimanja loh 10 kali kalau di Grand City non stop, di sini 8 kali gak ono gereja kayak gini, betul nggak? Oh, sambung menyambung kayak saudara mau ke Jakarta naik Garuda kan begitu. Ya, setiap jam ada pesawat, ada flight. Di sini cuma berhentinya jam 3, itu pun karena permintaannya cewek. XX1 Lounge minta jam 3 berhenti, ya udah. Kalau enggak tak sambung. Ping rolas pun jalan ini aja. Ya, saking gak oleh aja sewa ya. Nah, saudaraku,
Lalu teman saya ini anaknya dipaksa dia ke gereja sambil ngantuk-ngantuk dengar khotbah, pendetanya cerita akhir zaman Tuhan datang, orang-orang mati akan dibangkitkan. Sambil ngantuk tiba-tiba teman sebelahnya jawil dia, ya opo kabare ayammu ya. Sama-sama cok ayam potong. Ayamku mati kabeh iki, kena virus. Pulang ke rumah ketemu papanya lagi, ditanya sama papanya teman saya, ya apa kan senang gereja? Wes Pak, sungguhan. Ayo khotbahnya apa? Waduh aku kok lali Pak. Duh, berarti kan gak nang gereja iki. Nang gereja sungguhan kok Pak. Ayo khotbahnya apa? Oh gini Pak, pendeta berkata kalau Yesus datang kedua kalinya, ayam-ayam yang mati dibangkitkan. Iki jenenge kecampur. Khotbah kebangkitan sama suara ayam ini jadi satu ruwet bundel. Yesus datang, ayam-ayam mati dibangkitkan. Nah, ayo kita dengar firman Tuhan baik-baik ya. Terima firman Tuhan ini. Saudara akan diberkati 100 kali lipat. Katakan yes. Dan kalau sudah dengar lakukan. Supaya betul-betul 100. 10 kali 10. Ya, kalau enggak melakukan ya cuma 10. Yaitu berbahagialah orang yang mendengar dan apa? Melakukan. Karena dia dapat 100 kali lipat. Nah, hari ini menjelang Paskah ya. Kalau teman-teman Katolik sudah mengadakan Rebo Abu. Ya. Di mana semua yang datang diberi abu oleh pendeta di dahinya. Ya, oleh pastornya. Saudara-saudaraku, abu ini tanda pertobatan. Karena zaman dulu orang kalau berkabung itu taruh abu di kepala. Ya, Rebo Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu pas. Kita akan siapkan ini ya. Nanti pas pemilu itu 17, 19-nya Jumat Agung, kita gabung Grand City ya untuk Jumatnya. Minggunya kita bikin di sini Paskah. Kita siapkan 6.000 telur Paskah. Ya. Jumatnya gabungan ya, semua Royal Regal, CW, Wijaya Kusuma gabung di Grand City, perjamuan suci. Ya. Nah, jadi sekali-sekali lah saudara mengunjungi Grand City ya untuk Jumatnya. Minggunya balik ke sini. Ya. Minggu Paskah, tetap Minggu Paskah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan Tuhan Yesus mengutus 2 murid untuk mempersiapkan tempat. Yesus perlu tempat untuk mengadakan Paskah. Ya. Kalau dulu 2 murid, sekarang 2 murid ini bicara tentang firman dan Roh Kudus. Katakan, firman dan Roh Kudus. Ini diutus oleh Bapa. Kalau dulu Yesus mengutus 2 murid, itu dulu Tuhan Yesus. Sekarang firman dan Roh Kudus. Ayo kita baca dulu ya. Kita siapkan menyambut Paskah ya. Karena biasanya orang itu kalau Natal heboh. Kalau Paskah dianggap sepi ya. Padahal mestinya Paskah ini sangat penting. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lukas 22 mulai ayat 7. Ayo kita lihat persiapan Paskah ini ya. Ayat 7. 2, 3. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi. Yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. 8. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. 2 murid ya. Petrus dan Yohanes. Kalau sekarang firman dan Roh Kudus. Katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. 9. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Ayat 10 terakhir. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan siapa? Seorang yang membawa kendi berisi air. Ulangi, bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Yang percaya katakan
Amin. Kita sampai sini dulu ya, satu aja, nggak usah banyak-banyak hari ini, bahasnya satu aja. Ya, Tuhan mengutus firman dan Roh Kudus. Yaitu firman diberitakan terus ya. Ini diutus oleh Tuhan. Firman diberitakan di gereja, di persekutuan, di kelompok sel misalnya, persekutuan, FA atau apa saja, di radio. Nah, sekarang saya bikin sekolah Alkitab lewat WA. Ya, baru aja. Maret ini, baru Maret ini. Yang ikut sudah hampir 200. Ada di Warta ya. Saudara boleh ikut ya, bisa ditampilkan. Itu WA saya. Saudara daftar ya. Nama, tempat, tanggal lahir itu aja. Sama status, nikah atau bujang. Itu aja. Gak perlu pakai hobi, cita-cita, kata kenangan, kata mutiara. Kalau itu ngisi album. Ya. Gampang kok, ikut aja. Ya, orang-orang bilang, wah duh Pak, yang 200 ini ya. Ada yang dari Lombok, dari Bandung sampai begitu dapat dia langsung SMS, Pak nomor rekeningnya berapa? Loh, saya bilang jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Saya diberkati kok. Lewat saya baru tahu di Bandung nggak ada kayak gini. Orang Lombok juga, Bali, ya. Karena dia dikasih tahu temennya, Pak Sam bikin sekolah Alkitab. Saya beri nama Sam, sekolah Alkitab Mandiri, namanya Pak Sam ya. Jadi saudara bisa di rumah kok. Sambil ngomong anak bisa belajar Alkitab. Nanti ada evaluasinya, ujiannya gampang. Diberi soal buat di rumah, soalnya ada jawabannya ada di WA saudara. Saya nggak harus hafal ya, yang penting ngerti. Kalau suruh nggak hafal, kayak kita nih udah umur-umur gocap ini lali kabeh ya. Suruh nggak hafal itu. Saya tahu itu, ya. Saya harap semua ikut ya. Pelayan Tuhan, jemaat semua ikut. Karena lewat firman ini kita dipersiapkan. Halo, amin. Firman dan Roh Kudus. Nah ikut rugi lah ya. Gereja lain aja ikut, saudara nggak ikut GSJS di rugi. Tadi ini sebelumnya saya umumkan banyak yang daftar ya. Semoga semua daftar. Gampang. Lewat WA. Wes tah, saudara melok nanti lah seneng. Waduh, enak yo. Tak omongannya koncoku. Wah, itu dulur-dulur. Ayo melok kon rugi kan. Dulu kan nggak ngerti Alkitab isinya berapa buku, nggak ngerti. Begitu dia tahu 66 buku. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Itu minimal mesti ngerti. Nggak usah hafal, belajar ada catatannya. Oh, ya. Injil itu ada 4, jadi jangan Injil Mazmur, Injil Wahyu. Salah itu. Injil cuma 4, Matius, Markus, Lukas. Ya nanti diajarin. Lewat WA, semua saya terjemahkan dengan kata-kata saya sederhana. Orang bilang enak yo belajar ini. Oh seneng. Ketagihan nanti belajar. Ada yang SMS, Pak kok WA-nya belum dikirim pelajarannya hari ini. Saya bilang ya gak saben hari ya. Seminggu 2-3 kali lah. Saya sendiri juga kan persiapan untuk khotbah. Tapi kalau ngurusi ini terus nanti saya gak khotbah nanti. Ya, oke. Tuhan cari tempat. Tempat untuk Tuhan adalah hati kita. Tempat untuk Tuhan bukan gedung ini, bukan convention, bukan. Ya. Tapi hati kita. Semua taruh tangan di dada, bilang gini, ini tempat untuk Tuhan. Semua bilang, amin. Semoga hidup kita jadi tempat untuk siapa? Tuhan. Amin. Tempat yang bagaimana? Yang pertama, kamu akan ketemu dengan orang yang membawa kendi. Berisi apa? Ikuti. Ya, orang tuh masuk ke tempat itu dan katakan tempat ini mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan perlu tempat ini. Bawa kendi, kalau sekarang mungkin bawa galon. Berisi apa? Air. Apa artinya? Inilah yang dicari Tuhan yang pertama yaitu hati atau tempat yang memerlukan air. Tempat yang memerlukan apa? Bicara tentang hati yang lapar dan haus. Kalau teman-teman dari Katolik Rebu Abu bicara tentang pertobatan, itu persiapan untuk Paskah. GSJS hari ini saya ajarkan selain pertobatan, kita perlu hati yang lapar dan haus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bagus lagu ini ya. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku rindu kepadamu. Saya yakin Bapak Ibu datang hari ini karena hatinya lapar dan, kalau nggak lapar dan haus ngapain ke sini? Ngapain belok kiri, belok kanan aja ke sana, ke Biskop. Ya kan? Ya saya nggak larang sih saudara ke Biskop, silakan, nggak masalah. Saya pun kadang-kadang nganterin anak-anak ke Biskop kok. Pak nonton ayo bareng, ayo tak barengin. Nggak apa-apa, kenapa memangnya. Tapi kalau saudara ke gereja itu menunjukkan hatinya lapar dan haus akan Tuhan. Setan cari tempat tandus. Setan nggak suka tempat berair. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ayat berapa itu? Lukas berapa? Setan nggak suka tempat yang basah. Setan suka cari tempat yang tandus. Ya. Jadi setan nggak bisa berenang. Saya punya judul khotbah, setan nggak bisa yuyung berenang. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan tuh kalau ngusir setan selalu dibuang ke laut. Dulu kan ada yang tanya, "Loh Pak, apa pendeta tuh doa, aku usir, aku buang kau ke tengah samudera." Iya, karena setan gak bisa berenang. Lukas 11 nanti kita baca. Lukas 11:24, tampilkan kau C. Lukas 11:24 23, Lukas 11:24 23. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang apa? Setan tuh gak bisa berenang. Setan tuh cari tempat tandus. Jatuh di laut banyak setan. Karena pendeta itu nengking setan dibuang kemana? Nah, satu pendino ki pira pendeta buang nang laut. Setan. Itu jangan ya. Nyai Loro Kidul penguasa laut. Dulu saya masih muda itu pernah ikut Kyokushinkai ya. Saudara, ada Goshuku Inkai atau apa ya. Saya lihat banyak bapak-bapak ini jago-jago juga ya. Dulu kalau Goshuku kan di laut semua. Pakai yang sudah ban kuning sampai ban hitam dan 1 dan 2. Saya paling tinggi dulu. Dan sebagainya. Kan pakai tali-tali masuk. Wah, teman saya tuh hanyut, hilang. Tahu-tahu digulung ombak. Wes nangis wes. Untung aku gak melok, aku melok gak ono nang kene. Gak bisa khotbah saya hari ini. Ya. Tandus, tandanya tandus itu apa? Kering, pecah-pecah. Apa bibir pecah, tandus, kering, panas dalam. Orang Kristen yang rohaninya tandus itu sukanya bikin perpecahan, ya. Bikin jadi provokator, pecah belah, adu domba, ya. Perceraian, suami istri cerai itu pasti tandus hatinya. Pak saya mau cerai, waduh, ada apa harus cerai? Saya bilang ini dua-dua hatinya tandus, ya. Kalau tandus, kering itu tandanya apa? Bau. Saudara masuk rumah ya kosong, gak pernah ditempatin gitu ya. Rumputnya tinggi-tinggi, tanahnya pecah meletek itu, wih ambune. Kok badek ini, basin apa ini? Tanah, bau tanah di belakangnya. Ya. Saya tunjukkan ada 2 macam orang ya. Yang hatinya tandus, 2 Petrus 2 ayat 22. 2. Hafalnya gampang. Kalau cari ini 22. Ayo 2 Petrus 2 ayat 22. Sama-sama ya. 2, 3. Bagi mereka cocok peribahasa, ya. Cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Semua baca. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi kemana? Anjing yang menjilat muntah ini pasti baunya bau mulut. Muntah, orang muntah kan mulutnya gak enak. Bau mulut. Orang Kristen yang hatinya tandus menjadi tempat iblis, mulutnya ini bau. Saya bilang, kau ini ababmu basin, tempatnya setan. Bukan, kalau itu mungkin lupa gosok gigi. Bau mulut artinya mulutnya tuh jelek. Suka rasan-rasan, suka gosip. Aduh, ini tempatnya iblis, ini mulutnya bau. Benar itu. Saya tuh ketemu pendeta ya. Saya tuh tergerak mau tak kasih uang 2 juta, wis tak siapkan. Saat norek pendeta ini ya.
Saya aja kadang-kadang orang ketemu satu teriak-teriak, Pak Sam, saya disangoni duit. Saya kan juga gitu kalau lihat pendeta ini kurang mampu ya. Saya ajak makan bakwan waktu itu. Di tengah mangan bakwan, tahu-tahu dia ngomong gini, Pak Sam tahu pendeta ini? Loh ya tahu, itu kan pemimpin kita. Dia berzina loh, sama anaknya kaji. Loh, kok bisa ngomong gitu kamu? Ya, ojo ngerasani loh. Iya, tapi dia gini pemimpin kok gitu. Pulang loh duit 2 juta wurung gak tak kekno. Cuma tak kei duit numpak bis saya. Karena orang ngerasani gak layak tak kasih duit gitu loh. Hati-hati ya hamba-hamba Tuhan di sini. Siapa orang sing tergerak ngei kalian mobil. Begitu dengar kalian ngerasani mobilnya wurung gak dikekno. Saya wurung gak tak kekno ya. Saya bilang biar pemimpinnya mau pacaran be anake sopo itu dudu urusanmu. Kamu ngapain membicarakan gitu. Saya nggak suka ya membicara. Pak, Bapak tahu pendeta ini gini. Wes ta, ganti topik aja lah. Lapo kon ngerasani? Ya, mulutmu jelek itu. Ambu, basin mulutmu. Ya. Jangan ya. Mulai hari ini stop gosip, stop ngerasani, ngilong-ngilono orang. Stop. Yang kedua, babi yang kembali ke kubangannya sudah mandi balik, bau badan. Bau apa? Badan. Bukan berarti kon gak pakai Rexona yo. Ambumu kecut ya. Ambumu kok simbuan. Ya. Tempatnya setan nih. Oh bukan, kalau itu bukan mungkin belum bersih ya. Anak saya itu semua pakai Purol ya. Jadi nggak bau. Mungkin kalau takut pakai apa? Rexona takut katanya kanker atau apa. Oke lah. Ya, pakai Purol udah nggak bau. Atau pakai MBK. Kalau di Bangkok MBK itu Mabrungkong, tempat shopping. Kalau sini MBK itu bedak kelek. Ya, teman saya, ayo enak tidur di hotel Patumbuan Princess di Bangkok ya. MBK itu tempat shopping paling bagus kan dulu ya, sekarang udah kalah. Ya, dulu zaman saya masih berapa tahun yang lalu kalau ke Bangkok tidurnya di atasnya MBK ini Mabrungkong. Kalau di sini MBK itu bedak kelek. Ya, artinya apa? Jangan sampai perbuatan kita ini berbau. Ya, berzina, selingkuh, jangan. Ya, semoga hari ini jemaat yang datang hatinya enggak tandus. Loh kok diam, amin? Ada orang masuk membawa kendi berisi apa? Air. Ya, semoga hati saudara basah. Enggak pecah-pecah. Amin. Enggak basin, enggak bau. Baik mulutnya maupun badannya. Tidak seperti anjing dan babi. Ya. Nah, saya tutup gini ya. Lihat perempuan Samaria bertemu Yesus di tepi sumur. Dia sedang mencari air. Yesus berkata, beri aku minum. Ya. Saya ingat Ribka bertemu dengan Ishak, Isaac. Ya, di tepi sumur juga. Eliezer, hambanya Abraham, disuruh mencari jodoh buat Ribka. Dan dia berdoa, Tuhan, kata Eliezer, kalau nanti ada perempuan cantik datang ke sini ngambil air, itulah jodoh bagi anak tuanku, Isaac atau Iskak. Ya, saudaraku, saya ingin kita ketemu Tuhan justru di tepi sumur. Halo, amin. Bukan berarti saudara nanti pulang golek sumur ya. Aku tak tengok-tengok nang sumur gini biar ketemu Tuhan. Bukan, itu semua punya arti rohani. Ya, kalau kita belajar firman tuh kita seneng ya. Kalau ngerti gini seneng. Waduh Pak, dia bilang saya di GSJS ngerti firman loh Pak. Dulu saya nggak ngerti opo itu. Ya puji Tuhan. Doakan ya supaya Pak Sam dipakai Tuhan terus. Amin. Gembala kok ya. Ada bilang Pak Sam ini talentanya gembala loh. Oh puji Tuhan. Nek ngrungokno khotbah Pak Sam ben minggu aku gak bosen. Nek pendeta tamu memang bagus karena jarang dengarkan. Tapi lek ben minggu ngrungokno mblenek. Lek pembicara tamu yang itu lucu memang, tapi lek ben minggu mblenek. Tapi lek Pak Sam gak mblenek aku. Karena ngerti, ya puji Tuhan. Ini namanya talenta gembala. Kalau saya nggak punya talenta gembala, saya mungkin juga nggak bisa begitu. Ya, saya bacakan ayat penutup, pemain musik boleh naik. Yohanes 7,
pada puncak perayaan hari raya Pondok Daun. Yesus berkata, siapa yang haus datanglah, minumlah. Ya. Wahyu pasal 7 ayat 37 dan 38. Ayo kita baca ya. Nanti kita nyanyi oleh kemurahan Tuhan Pak ya. Yohanes 7 ayat 37, 23. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran apa? Bahkan saya mau katakan setiap anak Tuhan harus jadi agen dari air kehidupan. Agen apa? Jangan salah loh, nanti pulang aku jadi agennya Aqua. Kata Pak Sam, lu bukan jadi agennya Aqua. Salah. Jadi agen air hidup. Karena air ini mengalir, memancar. Saudara punya sumber. Amin. Air yang aku berikan kepadamu. Ya, kalau engkau minum air ini, kata Yesus pada perempuan Samaria, engkau haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang aku berikan, air itu akan mengalir. Ya. Sampai kepada hidup yang kekal.